Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat Pak. pagi, Kanda. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. dong, Pak. Sehat, Pak. Oke, sehat. Sehat, Pak. Sudah siap ya? Apa gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Insya Allah kita sehat ya. Ini kalian semua sudah mulai ada divaksin kan? Oke, kalau belum nanti insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan vaksin untuk SMA Sporbi. Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi dari kesehatan. Oke, sekarang saya akan lihat kesiapannya, partisipan oke sudah lengkap. Sambil kita mulai, saya akan share absen di chat. Silakan untuk isi absen. Oke, sambil saya absen. Jauza gimana? Sehat Jauza? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Evan, sehat, Van? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Men, gimana sehat, Men? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, semoga sehat ya. Silakan sambil diisi. Oke, jika sudah sambil memulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita belajar agar belajar kita lebih berkah lagi. Silakan Jauza memimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, sudah siap semuanya, sudah rapi. Mungkin yang nggak pakai virtual background, kayak komen kalau virtual background ada. Dava, bisa pakai virtual background? Coba kalau pakai virtual background. Nggak kelihatan ya? Oke, ya sudah. Yang penting mukanya silakan ditampilkan wajah-wajahnya, wajah-wajah yang sudah liburan 2 minggu, sudah siap untuk belajar lagi. Oke, sekarang kita akan belajar tentang gerak parabola. Oke. Sebelum kita masuk ke gerak parabola, sebelum kita belajar, kita akan mempersiapkan diri dulu supaya kalian lebih siap, karena mungkin habis liburan, habis tadi pelajaran yang berbeda, maka sebelum kita belajar fisika, kita akan mempersiapkan diri dulu supaya kalian benar-benar siap menghadapi pelajaran. Oke, tebak-tebakan nih. Ada yang tahu? Ada salah satu gambar panda di sini. Ayo, kita lihat kejelian kalian. Di manakah letak gambar panda itu? Ada, Pak. Ada, sudah ketemu. Di kuadran berapa kalau di matematik? Kuadran 1, Pak. Kuadran 1. Yang lain gimana? Sama, Pak. Kuadran 1, Pak. Oke, tadi kuadran 1. Nih. Oke, berikutnya untuk lebih melatih fokus. Nah, ayo, ini ada gambar apa tuh di lingkaran warna merah? Kuda, Ada Pak. gambar kuda, Pak. Gambar kuda. Ada nggak yang nggak bisa ngeliat gambar kuda di lingkaran merah? Ayo. Ini berarti kalau itu kalian di matanya akan lebih ke cenderung merah. Alfa, kelihatan warna gambar kudanya, Alfa? Nggak terlalu jelas, Pak. Nggak terlalu jelas, tapi kelihatan sama-sama. Masih kelihatan, Pak. Oke. Terus berikutnya. Oke, ada berapa hewan di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 5, Pak. 5. Wow. 4. Ayo lebih 5, teliti Pak. lagi. 8. 8. 7, Pak. 7. Oh ya 5 ada 3. 8, Pak. 9, Pak. 9. 9. 5. 10, Pak. 10. Ada lagi? Oh, 9, Pak. konsentrasi. Ada berapa hewan sini nih? 5. 5.
Apa aja? 10, Rigel. 10, 5 Pak. itu apa aja? 7, 8. Gajah, terus anjing, kucing, tikus, sama keledai. Keledai. Oke, ada yang sampai 10. Tuh buntutnya itu hewan apa tuh buntutnya tuh? Ular, Pak. Ular. Berarti nambah lagi tuh. Kita lihat nih ada berapa. Kita cek. Ketelitian kalian sampai mana sih? Apakah tadi ada yang jawab 4, ada yang jawab 5, 8, 10. Nah, tuh hewannya tuh. Yang dari paling bawah ada tikus, ada kucing. Di atas lagi ada anjing, ada keledai. Sebelah kanan keledai ada udang. Terus di sebelah Hah? belakang, kaki belakang gajah ada ikan. Terus di buntut tadi ada ular. Lihat di paha gajah ada nyamuk. Kan kuping gajah, bentuknya apa tuh kuping gajah? Kura-kura. Penyu, Pak. Kura-kura atau Penyu. penyu. Terus di matanya ada ikan. Terus ada di hidung, di atas belalainya ada kepala burung. Ada buaya. Nah, ini adalah melatih yang berikutnya. Nah, terakhir nih. Oke. Tebak gambar apa ini? Bagian dari apa? Sayap kupu-kupu, Pak. Sayap kupu-kupu. Ada yang lain? Kupu-kupu atau ikan gitu. Ikan. Nah, Ikan Nemo, Pak. ini masih berhubungan sama gambar yang tadi. Gambarnya adalah gambar gajah. Hah? Ayo, kan di belalai gajah bisa dilukis kan? Itu adalah bagian dari kuping gajah. Oke, speaking-nya sudah fokus lagi. Tadi terutama ngelihat panda, karena kalau ngelihat panda tadi nggak fokus, ya nggak akan kelihatan tuh pandanya di mana. Oke. Sekarang kita akan belajar apa sih? Tujuan kita belajar hari ini pertama adalah memahami karakteristik dari parabola. Oke, sebelum belajar parabola ini, kita akan hubungkan nih sama materi sebelumnya. Kita di bab kemarin kita udah belajar tentang gerak. Ada gerak lurus. Gerak lurus dibagi jadi 2. Oke, alfa, gerak lurus ada 2. Apa aja alfa? Gerak lurus beraturan sama gerak lurus tidak beraturan, Pak. Oke, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi, setelah kita belajar tentang gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya konstan, dan gerak lurus berubah beraturan, di mana memiliki percepatan. Maka ketika belajar tadi, gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan, kita gabung jadi satu kesatuan. Artinya dalam satu kali gerakan, dia mengalami 2 kali gerakan, GLB dan GLBB. Nah, di situ kita akan belajar tentang gerak parabola. Tujuannya, kita belajar gerak parabola di pertemuan kali ini adalah, pertama, memahami karakteristik gerak parabola. Jadi apa sih maksud gerak parabola? Tadi kan kita udah belajar tentang gerak lurus. Lintasannya lurus. Nah, sekarang parabola itu kayak gimana lintasannya? Apakah tetap lurus, belok? Apakah gerak parabola itu tadi menurut alfa GLB atau GLBB? Nah, yang kedua adalah menganalisis dan memprediksi posisi dan kecepatan pada titik tertentu. Kita kembali lagi review lagi materi kemarin. Kalau kita belajar tentang gerak, pasti kita belajar ada namanya posisi, ada namanya kecepatan dan percepatan. Nah, jadi di gerak parabola pun sama. Ketika suatu benda bergerak, pasti dia memiliki ada perubahan posisi, kecepatan, dan percepatan. Terus berikutnya adalah bagaimana cara menganalisisnya, yaitu dengan cara kita akan melakukan percobaan virtual. Yang keempat adalah mempresentasikan hasil percobaannya. Jadi nanti setelah kalian bersama-sama individu melakukan percobaan masing-masing dengan gadget kalian, dengan laptop kalian, kalian akan mencoba mempresentasikan apa sih hasilnya. Menurut kalian apa sih gerak parabola tersebut, apa yang menyebabkan gerak parabola terjadi, apa bedanya sama gerak lurus dan segala macam. Maka di akhirnya nanti kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian lakukan. Oke. Nah, sebelum saya akan memberikan video terkait gerak parabola, contoh gerak parabola yang simpel adalah sekarang lagi rame
sepak bola. Gimana kemarin pemenangnya? Itali, Pak. Itali Pak sama Itali siapa? doang. Argentina. Sama Oke. Argentina. Nah, itu adalah kalau kalian nonton sepak bola, di situ banyak tuh gerakan-gerakan, terjadi gerakan parabola. Jadi ketika bola ditendang juga memiliki gerak parabola. Nah, di sini saya akan menampilkan video. Video ini adalah kita akan menyaksikan bagaimana ketika suatu tentara yang sedang berperang. Mungkin di sini nggak berperang secara sesungguhnya, karena sekarang udah jarang berperang, tapi sini latihan dalam berperang. Oke, saya akan menampilkan videonya. Oke, jadi ini adalah video ketika sebuah meriam menembakkan pelurunya. Nah, dia sedang latihan perang dengan target yang berada jauh di depannya, berkilo-kilometer. Maka di sini tentara tersebut harus memprediksi bagaimana supaya meriam tersebut mengenai targetnya. Nah, lihat target itu atur posisi, lihat diputer ankle-nya, ambil kicker, terus ditembakkan. Nah, ini contoh-contoh meriam yang digabung dengan tank. Nah, diisi pelurunya. Terus, nah ini diisi dulu pelurunya. Nah, ini diatur. Dia butuh sudut berapa supaya jarak musuhnya ada di berapa. Setelah dapat tujuan, dia akan tembakan. Oke, ini biasanya sering kalau kalian hobi nonton film perang, itu pasti sering nih lihat senjata seperti ini. Di meriam ini, di pelurunya dia akan bisa mengenai target yang sangat jauh jaraknya, cuman masih ada batas jaraknya. Oke. Sekarang kira-kira dari video tadi ada yang bisa menjelaskan? Pertanyaan pertama adalah apa sih bentuk lintasan dari peluru meriam tersebut? Melengkung gitu ya, Pak? Naik. Melengkung, Pak. Melengkung. Terus ada lagi? Ada yang bilang tadi melengkung. Ini melengkung. Oke, ada lagi? Raska mungkin, kira-kira apa bentuk lintasan dari peluru meriam tadi? Parabola, Pak. Parabola. Oke. Parabola dan melengkung. Nah, berikutnya. Nah, inilah kita nanti akan belajar tentang lintasan parabola meriam tadi. Terus kan tadi kan tentara tuh lagi perang tuh. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya agar meriam tersebut tepat mengenai sasaran? Apa yang tadi tentara lakukan? Oke, siapa yang bisa memberikan komentarnya? Ya, tur Pak. Mungkin caranya gini ya Pak, kalau menurut saya ya. Ya. Pertama itu diketahui kecepatannya dari peluru itu terlebih dahulu. Nah, habis itu ntar kita prediksiin seberapa lama peluru itu akan sampai kepada targetnya gitu Pak.
Oke. Terus setelah itu Jaraknya juga dihitung nggak sih, Pak? jaraknya dihitung. Oke, berarti kan kalau kita supaya tahu sasaran di mana, kita tahu kan posisi sasarannya di mana, jaraknya berapa, ketinggian berapa, terus bagaimana tuh mengaturnya. Tadi lihat apa yang dilakukan tentara tadi setelah memasukkan peluru sebelum ditembak. Mengatur sudutnya, Pak. Dihitung-hitung dulu, Pak. Ya, dan dihitung-hitung dulu. Ada yang tadi yang diputar engkolnya. Itu supaya apa? Supaya Mengatur sudutnya, bisa Pak. mengetahui di mana letak jatuh peluru tersebut. Mengetahui di mana letak peluru tersebut jatuh. Betul. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih, apa sih yang harus diketahui oleh para tentara tadi? Karena tentara tadi kan pasti otomatis dia harus tahu gimana caranya supaya meriam tadi tepat mengenai musuh. Karena kalau nggak tepat mengenai musuh, ya musuhnya akhirnya nggak akan kalah. Justru musuhnya bisa jadi menang. Oke, itulah. Sekarang, nah, apa dan bagaimana meriam tadi kita gunakan supaya kita bisa memenangkan pertempuran. Artinya, musuh dimanapun dia berada, dapat kita tembak dengan meriam yang sudah kita siapkan. Nah, untuk apa dan bagaimana, kalian akan mencari tahu bagaimana sih supaya tentara tadi bisa melakukan tembakannya dengan baik dan tentara tersebut ya dengan meriamnya bisa mengenai sasaran dengan baik. Nah, apa dan bagaimana caranya? Kita akan menemukan, kita akan mencari tahu cara supaya tentara tersebut tepat mengenai sasaran dengan di LKPD. LKPD akan saya bagikan. LKPD tersebut adalah langkah kerja bagaimana kita akan melakukan suatu percobaan. Kita akan menjadi seolah menjadi tentara tadi. Tentara dalam video tadi, kita seolah berperan bagaimana kita sebagai tentara dapat mengalahkan musuh. Kita tentara diberikan sebuah meriam, terus meriam tersebut bagaimana supaya tepat mengenai sasaran. Oke, sekarang saya akan membagikan LKPD-nya di dalam chat room. Kalian silakan buka. Bentar. Jadi di LKPD tersebut terdapat langkah-langkah. Apa kita akan menggunakan aplikasi Pet Colorado. Oke, ya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di sini di LKPD adalah bagaimana sih cara kalian tadi. Kuncinya adalah bagaimana cara kalian menjadi tentara tadi supaya kalian bisa memenangkan pertempuran dengan sebuah meriam. Nah, di sini ketika kalian sudah membuka LKPD-nya, langkah pertama adalah kalian buka Pet Colorado. Di sini akan saya pandu untuk membuka Pet Colorado-nya. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah tampilan awal ketika kalian masuk ke web Pet Colorado dengan simulasi fisika. Kita akan masuk ke praktikum tentang gerak parabola. Maka kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada project motion. Kalian buka. Oke, mungkin masih loading atau ada yang sudah bisa dibuka? Kanda sudah bisa masuk ke Pet Colorado-nya? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Oke. Alden, LKPD sudah bisa dibuka? Sudah bisa, Pak. Sudah. Oke, kita masih menunggu.
Oke, inilah tampilan awal, di mana langkah kerja yang harus kalian lakukan ketika mengisi di Pet Colorado LKPD adalah kalian bagaimana kalian mengatur supaya target ini, jadi tadi musuh tadi akan berada pada posisi tertentu, dan kalian sebagai tentara diberikan sebuah meriam yang bisa diatur sudutnya, bisa diatur kecepatannya, dan inilah berada di musuhnya. Jadi yang pertama adalah LKPD tadi. Kalau kalian sudah buka LKPD, langkah pertama adalah ganti benda. Cara mengganti benda adalah di pojok kanan atas. Sini ada klik tanda panah, ada cannonball, tank shield, bola golf, baseball, football, human, piano, dan mobil. Nah, di sini kita menggunakan cannonball. Dengan kalian bisa mengatur kecepatan awal, di bawah meriamnya itu ada kecepatan awal, geser ke kiri untuk mengurangi, ke kanan untuk menambah, dan jangan lupa target yang sudah ditentukan di LKPD-nya. LKPD kita ada beberapa target. Setelah itu kalian atur suhunya. Contoh, saya ambil contoh misalkan target saya berada di 23 meter. Saya butuh kecepatan awalnya 18. Kita tembakan, sudutnya 30. Wah, ternyata lebih jauh. Berarti kalian geser lagi sudutnya. Nah, geser lagi. Jadi, bagaimana caranya supaya meriam ini tepat mengenai sasaran? Jelas langkah kerjanya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Jika sudah jelas, silahkan dicoba dengan menggunakan Pet Colorado di laptop kalian masing-masing. Semoga untuk laptop bisa mendukung buka Pet Colorado kan, karena di sini dia pakai Adobe-nya masih Adobe ringan, jadi tidak terlalu memberatkan laptop kalian untuk melakukan percobaan. Oke, silakan melakukan percobaan. Kuncinya adalah bagaimana caranya supaya si tentara tadi bisa mengenai target yang sudah ditentukan. Apakah dia mengganti kecepatannya, mengganti sudut, atau ganti meriam segala macam. Sekarang gimana Nevan? Sudah bisa dibuka Pet Colorado dan LKPD-nya? Sudah kok, Pak. Oke. Oke, Feris, bagaimana Feris? Bisa, Pak. Bisa. Lancar ya untuk menggunakan Pet Colorado? Oke, saya berikan waktu maksimal 20 menit untuk kalian mengerjakan. Nanti setelah 20 menit akan ada perwakilan dari kalian untuk menjelaskan bagaimana dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Kuncinya adalah di sini kalian berperan nih. Bagaimana kalian menjadi tentara tadi? Bagaimana tentara tadi supaya bisa memenangkan pertempuran? Kalian diberikan suruh memegang meriam dan bagaimana cara meriam tersebut supaya tepat mengenai sasaran. Kalian, jadi kalau kita nggak bisa menggunakan meriam yang sebenarnya, kita hanya bisa menggunakan simulasi dari meriam yang sudah ada di aplikasi-aplikasi yang mendukung, yaitu salah satunya dari Pet Colorado tadi. Oke. Gimana Dafu? Ada hambatan untuk mengerjakan LKPD-nya Dafu? Enggak, Pak. Oke. Mirza, mana mukanya Mirza? Nggak kelihatan nih Mirza mukanya.
Oke, gimana Mirza LKPD-nya? Bisa, Pak. Bisa. Langkah kerjanya aman ya, karena insya Allah LKPD-nya simple, langkah kerjanya itu hanya kalian mencari sudut yang harus kalian temukan supaya tadi kuncinya adalah bagaimana kalian sebagai tentara bisa memenangkan pertempuran tersebut. Rigel, bagaimana Rigel? Bisa dibuka pet Ronaldo-nya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, jadi dengan kalian lakukan dengan baik, maka kalian bisa menjawab tadi kunci dari apa dan bagaimana dari meriam yang sudah kita saksikan di video pertama tadi. Oke, ini jangan lupa tadi diisi butuh jarak dan targetnya. Kalian hanya menentukan bagaimana cara kalian mengoper atau mengubah sudut elevasi atau sudut awal dari meriam yang kita gunakan. Jadi kalian prinsipnya adalah bagaimana kalian menjadi tentara yang baik dalam menyelesaikan pertempuran tadi. Oke, di sini hanya menggunakan dua jenis peluru, dua buah atau dua jarak. Masih targetnya 15 dan 20 meter dan kecepatan awalnya 15 dan 20 meter per second. Gimana Nevan? Sudah dapat satu target? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah berarti kalau ketika kalian sudah menemukan di target yang pertama, berarti untuk target berikutnya kalian hanya tinggal mengubah sudut elevasi dengan menggeser meriam tadi. Kalau satu sudah lancar, berarti tinggal ke bawah-bawahnya akan bisa kalian lakukan dengan baik. Oke, Samara sudah bisa mengerjakan berapa target Samara? Udah 2, Pak. Dua. Oke, lanjutkan.
Oke, Kanda, sudah sampai berapa target? Saya udah 5, Pak. Sekarang Oke, yang udah 5. Berarti sudah lancar nih. Kalau jadi tentara sudah nyaris menang. Karena sudah mengenai 5 target yang harus dilumpuhkan. Nah, Alfian, sudah berapa target Alfian? Sama kayak Kanda, Pak. Oke, sudah 5. Berarti kalau 5 target di jam segini, berarti kita nggak perlu sampai habis waktunya untuk mengerjakan LKPD. Karena prinsipnya adalah kalian sudah lancar, sudah menemukan 5 target dari total 8 target yang harus dikerjakan, mencari sudut bagaimana supaya kalian tetap tepat mengenai target sasaran yang sudah kita tentukan tadi di awal di LKPD yang sudah kalian. Saya akan share lagi LKPD-nya. Oke, ini yang harus kalian kerjakan. Dan ini adalah tampilan praktikum yang sedang kalian kerjakan. Kuncinya adalah di sini karena kita belum belajar tentang ketinggian, kita bisa untuk kecepatan awal, bagaimana targetnya, dan arah sudut yang kita tentukan untuk supaya sudut tersebut tepat mengenai target. Oke, saya rasa tadi Kanda sudah 5, berarti 3 lagi. Nevan, sudah berapa target, Nevan? Sudah 6, Pak. 6. Oke. Ada yang sudah mengenai 8 targetnya? Semua target sudah dilumpuhkan semua? Rigel, sudah berapa target Rigel? Dua. Masih 2. Oke. Rigel masih kesulitan untuk menentukan sudutnya? Enggak. Enggak. Oke. Udah, Pak. Oke, sudah 8 target. Oke, silakan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD jika sudah 8 targetnya. Oke, tadi Nevan sudah. Feris sudah, Feris? 8 target sudah dilumpuhkan semua? Baru 5, Pak. Baru 5.
Oke, siapa yang sudah sampai 8 lagi? Saya sudah, Pak. Oke, Anda sudah. Ya, masih tersisa 2 menit lagi. Kanda, Nevan sudah 8 target dilumpuhkan. Joza, 7 atau 8? Baru 6, Pak. Baru 6. Oke, masih 2 lagi. Oke, saya rasa sudah. Sekarang saya minta perwakilannya untuk mempresentasikan hasil dari simulasi pertempuran tadi. Oke, silakan siapa mau mempresentasikan? Saya, Pak. Oke, silakan Kanda. Silakan Kanda butuh share screen? Saya akan jadikan share screen. Iya, Pak. Oke, silakan Kanda mempresentasikan hasil dari simulasinya. Oke, untuk yang lain silakan diperhatikan bagaimana Kanda mempresentasikan. Jika ada yang kurang boleh ditambahkan atau bisa dikasih penyangkalan jika ada yang salah. Ya, silakan Kanda dimulai. Oke, ini Colorado-nya. Bentar, saya restart dulu. Oke. Kan pertama ketinggiannya yang pasti kita mulai di 0 meter dari permukaan tanah ya, Pak. Terus kalau kita ikutin di tabelnya, yang di LKPD tadi, yang pertama pakai tank shell 15 meter, jarak targetnya, kecepatan awalnya 15 meter per second. Berarti di sini kita jadiin tank shell 15 meter, 15 meter. Kalau dari tadi penemuan saya dapatnya 70 derajat sudut elevasinya. Oke. Ya. Oke, pas. Oke. Untuk yang kedua, jaraknya 20 meter dengan kecepatan awal yang sama. 20 meter. Penemuan saya tadi di sudut elevasinya 30 derajat. 30 derajat. Kita tembak. Oke. Oke. Terus di data ketiga, jaraknya 15 meter, kecepatan awalnya 20 meter per second. 15 meter lagi, kecepatan awalnya 20 meter per second. Itu saya dapatnya di 80 derajat sudut elevasinya. Berarti segini. Oke, kena. Terus di data keempat, 20 meter jaraknya, kecepatan 20 meter per second. Sudut elevasi yang saya temukan di 75 derajat. 20, 75. Oke.
Iya. Terus Oke. untuk data kelima kita ganti ke Cannonball. Data kelima 15 meter jaraknya, kecepatan awal 15 meter per second. 15 meter per second, jaraknya 15 meter. Oke. Dengan sudutnya 70 derajat. Coba kita tembak. Ya, dapat. Terus sudut ke data ke-6 kecepatan awalnya sama, tapi jaraknya 20 meter. Oke, 20. Oke. Dapatnya di 30. Berarti udah dapat 30 semua derajat. 8-8-nya. Coba untuk Ya. jelaskan pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan di bawahnya, pertama apa saja yang mempengaruhi meriam agar meriam mengenai target yang diinginkan? Menurut Anda? Yang kalau menurut saya di sini pertama yang pasti sudut elevasi dari meriam ini, ditembakkannya berapa sudutnya. Terus juga kecepatan awal dari meriam itu sendiri. Sama terakhir lintasannya juga berpengaruh terhadap jauhnya target. Oke, terima kasih Kanda atas presentasinya. Tepuk tangan buat Kanda yang sudah berhasil mempresentasikan dengan baik. Berikutnya saya coba mendengar presentasi atau hasil, sama nggak sih hasil dari yang Kanda lakukan dengan yang teman kalian lakukan? Coba sekarang yang dari Putri. Siapa yang mau presentasikannya? Ya, mungkin Samara. Bentar, Pak. Saya koneksinya agak... Oke, berarti hasilnya aja, nggak usah saya screen ke Samara. Hasilnya bagaimana tadi? Sama atau beda dengan yang sudah Kanda lakukan hasilnya? Saya hasilnya sama persis malah. Sama. Terus untuk jawabannya? Jawabannya Apa sih berarti menurut Samara tuh apa yang menyebabkan atau mempengaruhi meriam agar meriam tepat kena di sasaran tadi? Ya, jadi langsung ditembak tepat kena sasaran. Apa jawaban Samara? berarti kesimpulannya ya, Pak. Ya. Jadi menurut saya tuh semakin besar kecepatan awal, jadi semakin jatuh jarak jauh maksimumnya. Terus semakin besar sudut yang akan semakin jauh, tapi hanya sampai sudut 45 derajat. Setelah 45 derajat, jarak akan semakin kecil, terus jarak terjauhnya itu pas sudut 45 derajat. Oke. Gimana? Jauza sepakat dengan Samara tadi atau ada tambahan? Enggak, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat. Yang lain? Dari sepakat. Oke, sama semua ya. Jadi kesimpulan dari percobaan tadi bahwa yang mempengaruhi tentara tadi supaya tepat kena sasaran adalah sudutnya diatur. Bagaimana sudut tersebut? Makanya tadi di video ada yang diputar di awal. Berarti sudutnya diatur. Kecepatan awal juga diatur. Oke, tepuk tangan buat Samara karena sudah mempresentasikan dengan baik. Kita lanjutkan. Oke, tadi apa saja yang mempengaruhi meriam? Tadi sudah dijawab, kesimpulannya juga sudah. Maka sekarang apa sih yang maksud dengan gerak parabola? Apa sih yang tadi kalian kerjakan? Tadi gerak parabola adalah perpaduan antara GLB dan GLBB. Jadi lintasannya bentuk parabola. Coba kira-kira menurut kalian gerakan apa sih yang lintasannya seperti pada gambar nih? Nggak lingkaran, tapi kita bisa menganggapnya setengah lingkaran.
gerakan apa aja nih yang kita kayak gini? Nevan, kakak dalam kehidupan Nevan sehari apa sih yang bentuknya kayak gini lintasannya? Yang bentuknya kayak gini ya lintasannya ya Pak. Hmm. Misalnya kayak ada orang nih lagi main bola voli gitu, itu kan bakal dilempar ke atas, nah ntar itu bakal jatuh lagi ke lawannya. Oke, bola voli. Yang lain? Dava? Mungkin? Nendang bola, Pak. Tendang bola. Iya, itu adalah yang lagi rame-rame sekarang. Pertandingan sepak bola. Ternyata di sepak bola juga ada rumus fisikanya. Jadi tendangan jarak jauh supaya tepat mengenai. Jadi pemain sepak bola secara tidak sadar dia sudah mengatur tuh sudut bolanya berapa. Tendangan di kakinya butuh kecepatan berapa, butuh kekuatan berapa. Nggak mungkin dia dekat gawang tapi tendangan dengan kekuatan penuh. Atau dia dari jauh tapi nendang dengan pelan. Berarti dengan secara tidak langsung bahwa pemain bola juga sudah menerapkan tentang hukum fisika di gerak parabola. Bagaimana caranya supaya bola tersebut ketika ditendang itu dengan sudut tertentu, kakinya sudah menentukan nih kira-kira sudut sekian, walaupun dia nggak ngebaca berapa derajat, tapi pakai perkiraan dia. Sudah memperkirakan sudut mana. Terus sudah memperkirakan dengan kecepatan awal, ditentukan dengan cepat atau lambatnya tendangan, besar atau kecil tenaganya. Tuh, jadi dengan kata lain, pemain sepak bola juga sudah menerapkan ilmu fisika secara tidak langsung. Nah, inilah tadi. Kecepatan awal ditendang bola, posisi awal, naik, paling tinggi, setelah nyampe tinggi, turun lagi ke bawah, sampai atas. Jadi, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Jadi, sumbu X itu adalah tentang, nah ini lintasannya tadi. Contoh saya ambil satu lintasan aja. Jadi, lintasan ketika dia naik, turun ke bawah lagi. Jadi untuk lintasan parabola. Seolah-olah ketika kalian belajar di bab sebelumnya tentang gerak lurus ke atas, ketika sudah sampai titik tertinggi, dia turun lagi ke bawah. Maka ketika gerak parabola sama, ketika sampai titik tinggi, akhirnya turun lagi sampai di bawah. Nah, ini kenapa dia bisa turun lagi? Karena ada gaya gravitasi. Percepatannya. Ingat, berarti kalau di sumbu Y ada percepatan, berarti sumbu Y itu GLB atau GLBB? Ayo, yang ada yang memiliki percepatan, GLB atau GLBB? Yang memiliki percepatan itu GLBB ya, Pak? GLBB, betul. Gerak lurus berubah beraturan. Karena di sini dia gerakannya vertikal, berarti sumbu Y yang GLBB. Nah, ini fenol, ada fenol X, fenol Y, V juga ada, fenol X, fenol Y tetap ada di sumbu X dan di sumbu Y. Di titik tinggi hanya ada fenol X. Kenapa? Ingat lagi, review lagi materi sebelumnya bahwa ketika benda bergerak ke atas, mencapai titik tertinggi, benda tersebut akan diam dulu sebentar. Diam, terus turun lagi. Jadi sebelum dia berbalik arah, dia akan diam terlebih dahulu. Maka di titik sumbu tersebut adalah kecepatan VY-nya 0, karena benda dia akan diam sejenak sebelum dia turun lagi kembali ke bawah. Nah, arahnya V0 X tetap, berarti VY-nya yang tadi gerakannya ke atas, gerakan GLBB diperlambat, sekarang dia ke bawah. Di GLBB dipercepat. Sedangkan V0 X-nya arahnya nggak berubah, tetap ke kanan. Maka kalau tadi yang sumbu Y itu GLBB, otomatis yang sumbu X-nya adalah GLB, gerak lurus beraturan. Nah, ini sampai titik terbawah. Oke, sampai sini bisa dipahami dengan konsep dasar dari gerak parabola tadi? Bagaimana tadi? Bisa, Pak. Di mana itu GLB-nya? Di mana GLBB-nya? Di mana tadi ketika kita belajar tentang GLBB, otomatis ada percepatan. Maka yang kita gunakan adalah percepatan gravitasi, G-nya. Dan karena arahnya dia vertikal, atas bawah, berarti sumbu Y lah yang merupakan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Jadi,
Dari hasil praktikum tadi, hasil percobaan tadi, bahwa kalian ketika menentukan sudut, maka sudutnya tadi nih, θ0, sudut elevasinya, V0, kecepatan awal. Maka ketika dia bergerak di antara sumbu X dan sumbu Y, berarti V0 tersebut kita bisa masuk ke V0X dan V0Y. Oke. Berikutnya, jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini? Yang pertama tadi, kesimpulan dari hasil praktikum, berarti bisa kita tarik nih, bahwa apa itu gerak parabola. Bahwa tadi, pertama, gerak parabola gabungan dari GLB Dan GLBB. dan GLBB, betul. GLB tadi sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X, Pak. Sumbu X. GLBB? Sumbu Y. Sumbu Y. Sumbu Y, betul. Ada masih ingat rumus GLB apa aja? Yo, bab sebelumnya nih. Gerak lurus beraturan. Jadi kita menggunakan hanya V sama dengan X per T. Jarak dibagi waktu. Sedangkan GLBB ada 3. Nah, 3 dasar GLBB. Coba yang pertama. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu, Pak. Oke. Yang kedua. Jarak. S sama dengan V0 VOT. Ya, V0 kali T. Atau V awal dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Setengah AT kuadrat. Oke. Yang terakhir? VT kuadrat. Ya. Sama dengan V0 kuadrat. Tambah 2AS. Oke. Yang pertama. Yang kedua, yang mempengaruhi tadi, yang mempengaruhi gerak parabola adalah sudutnya. Sudut elevasinya. Elevasi. Jaraknya. Oke. Jarak maksimum. Oke. Terus apa lagi? Kecepatan awal. Kecepatan awal. Oke, jadi kalian bisa menjawab pertanyaan di awal. Kenapa meriam bisa tepat di sasaran? Berarti apa tadi? Nah, tadi di awal adalah kita LKPD kita ada mengacu bagaimana kita menjawab bagaimana supaya meriam kena sasaran, kan? Iya, Pak. Apa aja? Berarti setelah melakukan LKPD, kalian bisa menjawab pertanyaan di awal? Ya, mengatur sudut elevasi tadi kan. Oke. Mengatur sudut elevasi dan kecepatan awal. Dan kecepatan awal. Betul. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk kesimpulan kita hari ini? Ada. Oke, berarti sudah bisa ya memahami konsep dasar atau konsep dari gerak parabola. Tadi kuncinya adalah hari ini bagaimana kalian menjadi seorang tentara bisa mengenai target dengan meriam kalian. Kesimpulannya bahwa meriam itu adalah mengatur sudut elevasi dan mengatur kecepatan awal, berarti kecepatan pelurunya. Oke. Ya, sampai sini kesimpulannya. Berarti untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, akan ada penugasan. Penugasan akan saya share seperti biasa di LMS Ruang Guru. Jadi kalian nanti silakan dibuka ruang gurunya untuk mengerjakan latihan. Detailnya akan saya berikan mungkin seperti biasa sampai
besok pagi pukul 7. Jadi deadline-nya silakan kalian kerjakan. Latihan untuk penguatan. Ingat, latihan adalah untuk menguatkan. Selain kalian belajar dari saya hari ini, kalian bisa belajar dari modul yang sudah saya berikan ataupun dari buku paket. Jadi pelajari, ulang lagi, catat, kerjakan. Kenapa? Karena dengan latihan kalian secara rutin, terus latihan akan lebih memantapkan pemahaman kalian. Karena kalau kalian hanya belajar sampai sini, terus sudah kita selesai belajar, kalian tidak ulang lagi, maka kemungkinan lupanya akan sangat besar. Jadi dengan latihan, kalian akan mengulang lagi. Materi-materi yang sudah kalian pelajari hari ini, kalian ulang lagi. Supaya apa? Supaya pemahaman kalian lebih bisa melekat lagi di otak kalian. Dan kuncinya cuma satu. Kita sudah belajar tentang 7 habit adalah jangan menunda pekerjaan. Kerjakan yang penting dulu. Jadi kalau kalian tahu nih ada tugas, kalian tahu ada tugas, tapi kalian mengerjakan nanti. Akhirnya ketika sudah mepet, kalian akan mengerjakan dengan terburu-buru dan akhirnya hasilnya juga kurang maksimal. Jadi ingat kuncinya belajar, ulangi, kerjakan. Sampai sini bisa dipahami ya? Coba. Oke, kerjakan, jangan sampai terlambat mengumpulkan, harus tepat waktu, ingat kuncinya tadi, dahulukan yang utama. Kalian sebagai pelajar, utama kalian adalah belajar, apalagi sekarang lagi PPKM nih, kan nggak mungkin jalan-jalan, nggak mungkin kalian keluar rumah, jadi nggak ada alasan jalan-jalan untuk PR kelewatan, karena kalian nggak mungkin jalan-jalan, semua mall ditutup di Jakarta. Kecuali kalau kalian mungkin mau ke mall di luar pulau, mungkin masih buka, tapi kalau Jakarta tutup, jadi kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar. Oke. Berikutnya, tadi kita sudah belajar gerak parabola, latihannya, maka ketika kalian latihan, insya Allah ketika kita belajar di pertemuan berikutnya, tentang masih tentang gerak parabola, kalau kalian dasarnya kalian sudah memahami tadi, mengerjakan latihan, maka ketika kita pertemuan berikutnya, kita akan mengacu lagi ke lebih dalam lagi tentang gerak parabola. Jadi, perkuat dasarnya supaya di pertemuan berikutnya kita lebih siap lagi. Oke, udah sampai sini. Jika tidak ada pertanyaan, karena waktu sudah habis hari ini, kalian mungkin akan belajar lagi, pelajaran yang lain. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.